Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Alisa, kedua Ramatiga, ketiga Anca. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review buku kami yang berjudul Caving Adaptation Network and Early Adapters Extending for Technology Innovation yang penulis Federico Partini. Langsung saja kita masuk dalam materi. Telah banyak didokumentasikan dalam literatur manajemen bahwa sebagian besar investasi perusahaan dalam inovasi teknologi tidak menghasilkan keuntungan finansial yang besar. Kedua, selain itu, literatur dalam bentuk mencapai pemahaman yang lengkap tentang bagaimana pendapatan momentum untuk produk baru yang memiliki konten fungsional tertentu dan diluncurkan dalam strategi produk komponetif tertentu. Banyak yang telah ditulis tentang faktor-faktor yang dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan dalam proses inovasi teknologi untuk tinjauan lihat Van den Pertel. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah pasar teknologi tinggi telah mengasumsikan karakteristik jaringan sebagai hasil dari peningkatan teknologi komunikasi, difusi internet, dan meningkatnya fenomena unbundling, spesialisasi industri, dan devertikalisasi. Chakravorty 2003, Borus dan Zisman 1997. Yofi 1997, Davis 2004. Akibatnya, keputusan mengenai adopsi skala besar suatu inovasi tersebar di antara sejumlah besar pemain yang saling menghubungkan saat ini, yang perilakunya dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat penerimaan pasar yang dialami oleh inovasi tersebut. Sekumpulan pemain yang saling berhubungan yang dengan perilaku dan keputusan strategis mereka dapat secara signifikan mempengaruhi penerimaan pasar atas inovasi teknologi tinggi tersebut. Jaringan adopsi atau Chakravorty 2004. Jaringan ini pada dasarnya mencakup selain penggunaan akhir produk baru. Yang pertama, perusahaan yang mengembangkan dan menyediakan produk dan layanan yang melengkapi inovasi. Kedua, perusahaan yang terlibat dalam mendistribusikan inovasi dan informasi tentangnya. Ketiga, asosiasi industri, lembaga dan lembaga pemerintah yang mungkin mempengaruhi kerangka peraturan di mana adopsi inovasi terjadi. Khususnya ini efektif dalam mengatasi rasionalisasi post-hoc dan memungkinkan peneliti mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari kelemahan manajerial. Kesimpulan bab ini merupakan upaya pertama untuk menyelidiki alasan mengapa sebagian besar inovasi yang akhirnya mencapai pasar tidak mengalami difusi yang memuaskan dan penjualannya terus berlanjut. Berangkat dari premis bahwa difusi produk baru berlaku dikelola dengan tepat atau setidaknya sebaik proses pengembangannya. Bab ini membahas pengungkit yang mana dan bagaimana caranya. Adoption Network and Early Adoption Acceptance 115 manajer harus campur tangan dengan tujuan untuk berhasil mengelola penerimaan pasar dari suatu inovasi yang memiliki serangkaian karakteristik teknis dan fungsional tersebut dan yang diluncurkan dalam kerangka strategi kompetitif dan produk tertentu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anca. Baik, selanjutnya berfokus pada inovasi teknologi tinggi konsumen
Bab ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menghadirkan produk baru ke pasar dapat mempengaruhi pengiriman pelanggan yang dialaminya dalam dua cara utama. Yang pertama, dengan mempengaruhi sejauh mana para pemain penting inovasi tersebut. Jaringan adoption mendukung proses difusi produk baru. Yang kedua, dengan mempengaruhi sikap pengadopsi awal inovasi terhadap produk baru setelah membeli dan menggunakannya. Mengakui sifat heterogen dari inovasi teknologi tinggi, bab ini juga menjelaskan bahwa mengotorisasi dukungan jaringan adopsi menjelaskan selama komersialisasi produksi baru sangat penting untuk memastikan penerimaan inovasi sistemik dalam skala besar, yaitu produk baru yang memerlukan penyesuaian ulang yang signifikan dari komponen lain dari sistem yang menjadi bagiannya untuk digunakan secara produktif. Di sisi lain, merangsang sikap pasca pembelian yang positif dari pengadopsi awal tampaknya penting untuk memastikan tingkat difusi inovasi radikal yang signifikan, yaitu produk baru yang sangat mengubah perilaku dan pola konsumsi di pasar sasaran mereka. Dengan analisis induktif dan berbasis empiris dari dua inovasi konsumen berteknologi tinggi, bab ini melanjutkan untuk menyelidiki pendekatan mana yang dapat digunakan selama komersialisasi dan peluncuran pasar produk baru untuk peningkatan peluang merangsang sikap positif pasca pembelian dari mengadopsi awal dan mengamankan dukungan dari anggota krisis dari jaringan adopsi. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.